Oke, kita bahas untuk volume pernapasan dan kapasitas paru-paru. Nanti untuk volume pernapasan dan kapasitas paru-paru agak sedikit berbeda bahasannya, yaitu ini. Nah, untuk volume pernapasan dibagi menjadi 4. Ada volume pernapasan tidak, komplement, suplemen, dan residu. Sedangkan untuk kapasitas paru-paru itu hanya 2, yaitu kapasitas vital dan kapasitas total. Jadi beda ya antara volume pernapasan dan kapasitas paru-paru. Kalau volume itu berapa udara yang bisa masuk pada saat pernapasan tertentu, sedangkan untuk kapasitas itu berapa total udara atau jumlah dari udara-udara pernapasan. Nanti kita lihat ada rumus-rumusnya, walaupun sederhana sih sebenarnya. Oke, kita cek satu persatu. Di sini ada grafik, nanti kita jelaskan untuk grafiknya, tapi bukan di slide ini, pakai aplikasi satu lagi. Itu pun hanya untuk gimana sih cara membaca si grafik ini, karena di pembahasan UN tahun ini ternyata muncul, walaupun sebenarnya katanya tahun ini kalian tidak akan mengalami yang namanya ujian nasional, tapi ya kita siap-siap saja dengan materi-materi seperti ini. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada volume pernapasan tidak. Ingat ya, yang 4 ini adalah volume pernapasan, sedangkan yang ini adalah kapasitas paru-paru. Totalnya itu berapa? Oke, yang pertama adalah volume pernapasan tidak. Pernapasan tidak itu kita ganti dulu warnanya biar. Oke, pernapasan tidak yaitu udara yang bisa masuk atau keluar pada saat kita bernapas secara normal. Apa sih bernapas secara normal? Misal pada saat kita sedang duduk, sedang diam, sedang tidur, kita kan bernapas ya. Bahkan pada saat itu kita tidak sadar bahwa kita sedang bernapas. Nah, udara yang bisa masuk pada saat kondisi-kondisi demikian, artinya tidak memerlukan energi yang cukup besar, disebut udara tidak. Atau saat kita bernapas secara biasa, baik secara inspirasi maupun ekspirasi. Berapa sih jumlahnya? Mau inspirasi atau ekspirasi, jumlahnya maksimum adalah 500 mili atau 500 cc. Itu untuk tidak. Jadi udara tidak ini pada saat kita bernapas secara biasa, artinya tidak terlalu berat aktivitas kita. Selanjutnya di sini ada udara cadangan. Nah, untuk udara cadangan itu dibagi menjadi 2, ada komplementer dan suplementer. Nah, untuk komplementer ini nama lainnya adalah cadangan inspirasi atau inspirasi maksimum. Nah, kalau saya biasanya lebih mengartikan lebih singkatnya, untuk udara komplementer ini adalah udara yang masih bisa dimasukkan atau pada saat kita bernapas, menarik napas sekuat-kuatnya. Menarik napas sekuat-kuatnya itu disebut inspirasi maksimum, atau pengertian lainnya adalah udara yang masih bisa dimasukkan setelah pernapasan biasa atau pernapasan tidak. Nah, pada saat kita misal lagi berjalan atau lagi rebahan, udara yang masuk kan sekitar 500 mili karena tidak melakukan aktivitas yang berat. Tapi pada saat kita harus berolahraga, memerlukan energi yang lebih tinggi, maka udara yang bisa masuk itu mencapai 1500 mili, sekitar 3 kali lipat lebih besar, karena energi yang kita keluarkan pun harus lebih tinggi. Itu yang dimaksud dengan udara komplementer. Nah, kebalikannya dengan komplementer adalah suplementer. Kalau di sini adalah inspirasi maksimum, di sini adalah ekspirasi maksimum. Berarti pengertiannya pada saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan napas sekuat-kuatnya. Ingat, menghembuskan napas sekuat-kuatnya tapi tidak sampai mati. Oke, di sini suplementer, pengertian lainnya adalah udara yang masih bisa dikeluarkan setelah ekspirasi normal. Kalau tadi, udara yang masih bisa dimasukkan setelah inspirasi normal. Jumlahnya berapa? Sama 1500. Contohnya tadi ya, pada saat kita melakukan aktivitas yang lebih berat, berarti inspirasi dan ekspirasinya tentu jauh lebih besar. Frekuensinya pun kan jauh lebih besar untuk aktivitas-aktivitas tertentu yang memerlukan energi yang lebih besar. Itu untuk tidak dan udara cadangan. Udara cadangan tadi ada 2, ada inspirasi maksimum dan ekspirasi maksimum, komplement dan suplemen. Jadi saya jelaskan bagaimana cara membedakan 2 konsep ini agar tidak terbalik, karena biasanya kalian akan tentukan antara komplement dan suplemen. Oke, yang selanjutnya adalah residu. Residu ini kan seperti sisa atau cadangan. Jadi residu ini adalah volume udara sisa atau cadangan paru-paru yang jumlahnya sekitar 1000 mili. Apa sih yang dimaksud dengan volume sisa atau cadangan paru-paru? Nah, untuk volume residu ini adalah
udara cadangan yang akan tersimpan di dalam tubuh, bahkan dia tidak akan hilang, tidak akan habis walaupun kita mati, kecuali kita mati dalam kondisi sangat remuk, artinya paru-parunya sudah sampai rusak, baru udara residunya keluar. Tapi pada saat seseorang mengalami kematian biasa, tubuhnya masih oke, si udara residunya ini masih ada di dalam tubuh. Untuk apa? Udara residu ini, walaupun seseorang sudah mengalami kematian, udaranya masih ada untuk mempertahankan si keutuhan tubuhnya, ya walaupun lama-lama si tubuhnya akan rusak dan hancur oleh proses dekomposisi atau dekomposer, ya, pembusukan. Jadi udara residu ini akan tetap tersimpan walaupun seseorang telah mengalami kematian. Itu untuk residu, kecuali kondisi paru-paru sudah benar-benar hancur. Dan udara residu ini salah satunya digunakan atau bermanfaat pada saat kita berenang. Misalnya pada berenang kan udaranya kurang, nah diambillah dari udara residu, tapi tidak sampai habis. Tuh. Jadi kita ulang bahwa volume pernapasan itu dibagi menjadi 4, yaitu udara tidal, komplementer, suplemen, dan residu. Selanjutnya, kapasitas paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru ini gampang, nanti dibagi menjadi 2, yaitu vital dan total. Kita cek bagaimana membedakan kapasitas total dan vital. Gampang, untuk total itu penjumlahan dari semuanya. Tidal, komplemen, suplemen, dan residu. Sedangkan untuk vital ini berarti tanpa residu, jadi hanya digunakan untuk yang bagian-bagian vital saja, hanya tidal, komplemen, dan suplemen. Sedangkan total seluruhnya kita cek, tidal itu kan 500, komplemen 1500, suplemen 1500, berarti kapasitas totalnya otomatis sekitaran 3500 mili atau 3500 cc. Sedangkan yang totalnya ya sudah kita tambahkan lagi 1000, 3500 tambah 1000 berarti 4500 mili. Itu untuk volume pernapasan paru-paru. Nah, bagaimana cara membedakan udara komplemen dan suplemen? Biasanya kan tertukar ya. Kita buat simpelnya. Saya buat tulisan tarik dan hembus. Oke. Di sini tarik berarti menarik napas sekuat-kuatnya. Tarik ujungnya kan kayak. Berarti kalau menarik napas sekuat-kuatnya pasti inspirasi maksimum, nama lainnya adalah komplemen, ya. Tarik komplemen. Sedangkan hembus, S ujungnya. Menghembuskan berarti kan mengeluarkan, ekspirasi maksimum. Hembus, suplemen. Bisa ya bedakan antara tarik komplemen, hembus, suplemen. Berarti komplementer itu pada saat menarik napas sekuat-kuatnya atau inspirasi sekuat-kuatnya, sedangkan suplemen itu pada saat menghembuskan napas atau mengeluarkan napas sekuat-kuatnya dengan jumlah yang sama, yaitu 1500 mili.